Ini dia kesalahan-kesalahan fatal YouTuber pemula yang bikin susah monetisasi. Padahal kesalahan ini sebenarnya gampang loh diperbaiki. Makanya kali ini saya akan bantu kamu YouTuber pemula dan kita akan bahas sampai tuntas di video kali ini ya. Dan videonya ini paket lengkap, mulai dari 7 kesalahan fatal yang bikin susah monetisasi, kemudian 5 konten yang paling susah monetisasi, dan kemudian jawabin 9 pertanyaan monetisasi yang paling sering ditanyakan oleh YouTuber pemula. Pak, saya bukan YouTuber pemula, kok masih susah ya monetisasi? Nah, by the way, pemula itu mindset ya. Bukan dimulai waktu kamu pertama kali upload di YouTube, oke? Jadi buat kamu yang udah upload di YouTube setahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun lalu, tapi masih belum monet sampai sekarang, itu artinya ada yang salah di metode kamu membangun YouTube, dan pastinya mindsetnya masih pemula mungkin. Jadi cara perbaikinnya gimana, Pak? Oke, untuk memperbaikinya langkah pertama adalah mengakui bahwa gue ini emang salah, oke? Dan kemudian yang kedua, belajarlah dari pengalaman orang lain yang udah monet duluan. Dan langkah ketiga, buruan ngegas biar kamu bisa mengejar ketertinggalannya kamu dibandingkan dengan teman-teman lain yang baru mulai YouTube. Dan by the way, disclaimer dulu ya, kalau cara dan metode yang saya share hari ini murni pengalaman saya pribadi dan sudah saya praktekkan sendiri. Dan ini semua perlu pengorbanan dan jatuh bangun berkali-kali. Jadi nggak ada yang instan ya guys ya. Tapi kalau kamu niat, kerja keras, dan banyak-banyak doa, saya yakin usahamu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Amin. So, buat kamu yang udah siap belajar sekarang, langsung aja segera diklik like dan komen, siap belajar Pak. Langsung aja kita mulai belajar mengatasi kesalahan fatal monetisasi YouTube buat pemula bareng dengan gua, Michael Sugiarto. Let's go! Ini dia 7 kesalahan fatal yang bikin kamu gagal monetisasi buat YouTuber pemula. Apakah kamu baru mulai YouTube? Atau udah jalan 6 bulan, setahun, atau bahkan 2 tahun lebih, tapi masih nggak bisa monet, alias gagal monet? Kesel banget bukan? Jangan khawatir, karena kamu nggak sendirian kok. Nah, setelah gua cek dan riset, ternyata yang bikin sebagian besar orang gagal monet adalah 7 kesalahan fatal YouTuber pemula ini. Nah, 7 kesalahan ini yang paling sering gue lihat terjadi di banyak channel YouTuber pemula. Dan sedihnya, nggak semua YouTuber pemula itu paham kenapa mereka melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, sehingga susah monet atau gagal monet. Dan dari semua sebab nomor 7 yang terakhir, kamu perhatiin ya, itu yang paling parah. Dan gara-gara hal ini bikin 100%, bayangin 100% semua YouTuber pemula gagal monet. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis nanti ya, jangan di skip ya, biar kamu nggak gagal paham. Oke, langsung kita mulai sekarang, yuk. Nah, buat kalian yang belum paham tentang monetisasi YouTube, gua akan jelaskan dulu ya secara detail. Gimana caranya? Kok bisa ya bikin video doang bisa dapat duit di YouTube? Dan kemudian kira-kira bisa dapat berapa duit sih? Dan bedanya apa ya? Perhitungan bagi hasil dari video yang panjang dengan video yang pendek di YouTube. Oke, langsung aja disimak. Yuk. Oke, kalau kalian nonton YouTube kan ada iklannya tuh. Nah, YouTube itu berbaik hati guys, membagi penghasilan dari iklan ini kepada kreator yang videonya ditayangkan iklan tersebut. Paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang, dibagi berapa sih Pak? Oke, untuk pembagian komisi iklan YouTube ke kreator itu ada 2 macam guys. Yang pertama iklan video panjang atau YouTube Long, dan kemudian yang kedua adalah iklan video pendek atau YouTube Shorts. Nah, yang paling gampang itu iklan video panjang karena ini bread and butternya YouTube ya. Jadi kreator akan mendapatkan bagi hasil 55% dari CPM video panjang tersebut. Wah, CPM itu apa Pak? Nah, CPM itu singkatannya adalah cost per mil. Artinya, berapa harga sih yang harus dibayar oleh si advertiser untuk setiap 1000 kali penayangan iklan di video tersebut. Dan untuk lebih tepatnya, YouTube sekarang memberikan indikator yang namanya RPM, yaitu Revenue per Mil, yang nilainya diambil dari 55% dikali dengan CPM itu. Ya, gampang banget kan? Jadi kamu nggak perlu pusing untuk kalkulasi sendiri gitu. Nah, untuk video pendek atau YouTube Shorts ini agak sedikit ribet guys. Tapi tenang aja karena gue akan coba jelasin ke kamu dengan cara yang sangat simple biar lu lebih paham. Nah, kalau YouTube Shorts itu kan sangat pendek ya. Jadi iklan nggak mungkin dimunculin di tengah-tengahnya. Bayangin ya, udah videonya pendek, lu dimunculin di tengah kan nggak mungkin. Nah, jadi perhitungannya gimana? Perhitungannya seperti ini guys. Ya, kalau kamu lihat di bagian ini, simple banget bukan? Oke, nah di situ kamu bisa ngeliat ya. Ada iklan yang pertama, kemudian ada beberapa video YouTube Shorts, dan kemudian ada iklan kedua. Nah, iklan yang 1 sama 2 ini, itu yang dinamakan shareable revenue ya. Artinya kedua iklan ini, income-nya ini yang akan dibagi. Dibagi ke siapa? Dibagi ke kreator-kreator yang videonya muncul di antara kedua iklan ini. Bisa paham? Ya, itu dinamakan dengan creator pool. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya. Yuk. Oke, biar lebih jelas gue akan kasih contoh perhitungan penghasilan YouTube Shorts. Kira-kira seperti ini guys. Ada beberapa hal yang gue sederhanakan supaya perhitungannya lebih gampang. Yang pertama, kreator-kreatornya di sini semua pakai lagu yang sama. Kemudian kreator-kreatornya sudah monetisasi semua dan juga berasal dari negara yang sama. Kemudian total views-nya kita berandai-andai ya, totalnya 100 juta views. Dan kemudian total AdSense atau uang iklan yang dibagi itu kurang lebih 100 juta. Jadi perhitungannya gini, kalau misalnya ada 20% video shorts yang pakai lagu yang sama, maka kurang lebih sekitar 10 juta rupiah itu akan dibagi kepada pemilik royalti lisensi lagu. Dan sisanya 90 juta akan dibagi ke para kreator. Sebagai contoh, video shorts kamu misalnya dapat 1 juta views dari total 100 juta views dari para kreator tersebut. Artinya, kamu mendapatkan 90 juta dikali 1%. Artinya dapatnya berapa? 900 ribu rupiah.
Kemudian Rp900.000 ini juga akan dibagi lagi guys, 45, 55. Nah, kalau di YouTube Shorts kamu dapatnya 45%. Artinya 45% dikali 900.000. Nah, artinya kamu dapat kurang lebih 405.000. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti itu ya. Ini gua kutip sendiri langsung dari halamannya YouTube Support. Tapi guys, pengalaman gue sendiri dan dari beberapa kreator Indonesia yang share pendapatan mereka dari YouTube Shorts, rata-rata penghasilan YouTube Shorts itu per 1 juta views di Indonesia adalah sekitar 100 ribuan aja. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Worth it gak sih bikin YouTube Shorts? Atau kamu ada pengalaman lain? Coba di komen ya. Oke, ini adalah 7 kesalahan fatal yang bikin kamu bisa gagal monetisasi bagi YouTuber pemula. Yang pertama adalah kebanyakan YouTuber pemula itu ketika dia bikin video itu nggak fokus guys. Nggak fokus ke satu topik atau satu niche. Alias apa? Gado-gado. Nah, ini bikin video-video kamu tuh jadi berantakan ya guys ya. Gua ngerti sih beberapa dari kalian punya bakat yang banyak. Bisa nyanyi, bisa nari, kemudian bisa ngeprank, bisa ngebanyol, bisa juga edukasi dan lain sebagainya. Tapi please jangan semuanya dimasukin ke dalam satu channel karena itu bikin yang nonton bingung ya. Kamu perlu bayangin gini ya. Misalnya kalau kamu nonton acara TV ya kan, dan acara TV itu misalnya tentang ilmu pengetahuan ya kan, dan kemudian di situ tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada prank, kemudian ada orang nyanyi dan lain sebagainya. Kira-kira kamu nontonnya gimana? Pasti bingung kan? Atau misalnya kamu nonton drama Korea ya kan, lagi drama-drama Korea tiba-tiba ada cerita mengenai binatang liar di Afrika. Bingung orang nontonnya. Bisa paham di sini ya? Nah makanya nggak bisa. Dan ini kamu bisa belajar langsung dari TV, di mana setiap program itu selalu fokus ke satu topik aja, nggak pernah dicampur-campur. Bisa paham di sini ya? Nah, kalau kamu paham, coba kamu komen ya. Siapa di sini yang masih gado-gado? Buruan komen sekarang ya. Oke, 7 kesalahan fatal yang bikin YouTuber pemula gagal monetisasi selanjutnya adalah kebanyakan YouTuber pemula selalu minta subs for subs, ya kan? Tapi sebenarnya sih nggak langsung subs for subs ya. Kebanyakan di komennya ngomong, yuk saling support yuk ngapain yuk. Nah ini guys, gue sering banget ngeliat, please don't do that, ya kan? Karena kenapa? Begitu lu melakukan subs for subs, ya kan? Apa yang akan terjadi? Orang yang nge-subs ke lu punya channel itu bukan orang yang benar-benar suka dengan kategorimu atau benar-benar suka dengan video-video yang kamu bikin. So what happened? What happened is this, ya kan? Ketika kamu ngepost video baru dan karena dia nge-subnya itu kan karena nggak enak hati sama kamu, karena kamu nge-sub dia dan dia pengen nge-sub balik kan, artinya dia nggak suka bener dengan apa yang kamu ngomongin. Dan ketika kamu taruh video baru, dia nggak lihat videonya. Nah bayangin ya, kalau misalnya 1 orang 2 orang sih nggak kenapa, tapi kalau misalnya ada banyak, ada 100 200 orang ya kan, nah itu apa yang terjadi? YouTube akan berpikir ya kan, algoritmanya berpikir ini orang udah subscribe ke kamu, kemudian ketika dia ngepost videonya itu nggak ditonton sama subscribersnya sendiri. Dan apa yang terjadi? Algoritma akan berpikir bahwa video kamu itu jelek. Dan kalau video kamu jelek, ya udah pastilah nggak bakal disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi. Bisa paham? Dan akhirnya channel kamu jadi bantet ya, tidak bisa bertumbuh. Jadi saran gue teman-teman, kalau lu do subs for sub, do yourself a favor ya kan, minta orang untuk unsubs. Beneran serius sampai kayak gitu gue ya. Jadi tolong suruh teman-teman kamu yang nge-subs karena nggak enak hati, tolong di unsub sekarang ya. Itu lebih bagus ya. Karena kenapa? Itu akan memfilter orang-orang yang benar-benar suka dengan konten-kontenmu apa enggak. Nah gue tahu ini sedikit ekstrim, tapi menurut lu sendiri gimana? Coba komen dulu ya. Siapa di sini masih sering sub for sub? Dan menurut kamu apakah itu ngebantu channelnya kamu? Let me know, gue pengen tahu ya. Oke, kesalahan fatal selanjutnya yang bikin para YouTuber pemula susah monet adalah karena terlalu profit oriented. Artinya apa? Ketika bikin YouTube itu, pikirannya cuma gimana caranya cuan, cari duit. Well, itu nggak salah sih guys. Oke, gue paham semua orang pengen cari duit. Cuman, kalau misalnya di awal, lu pikirannya untuk langsung cari duit dan cari duit yang banyak di YouTube, biasanya itu susah terjadi. Karena kenapa? Kalau misalnya seperti itu, orang itu pasti gampang nyerah. Karena jujur bikin YouTube itu nggak gampang guys ya. Dan dia akan misalnya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun dia belum monet-monet, udah pasti nyerah. Jangan kata setahun lah ya. Udah sebulan, 2 bulan baru bikin 10 video, 20 video, 30 video aja, biasanya udah nyerah ya. Makanya itu impiannya nggak bakal tercapai karena terlalu profit oriented. Nah kemudian hal yang jelek juga dari profit oriented thinking adalah ketika bikin video itu dia nggak benar-benar dari hatinya ya. Jadi artinya bukan berdasarkan passionnya, dia cuma nyari kategori-kategori yang cepat viral, kategori-kategori yang istilahnya CPM-nya tinggi atau mendapatkan monetisasi yang tinggi. Padahal dia nggak benar-benar paham dengan apa yang ngomongin atau dengan apa yang dia suka gitu ya. Akhirnya video-videonya biasanya tuh agak cetek gitu ya. Jadi nggak ada apa ya istilahnya nggak ada kedalamannya gitu ya. Dan orang-orang yang nonton itu bisa ngelihat dari situ. Bisa paham ya? Apa kira-kira kita bisa tahu dari mana kalau misalnya topik itu kita punya passion apa enggak?
Nah, caranya simple guys ya. Kamu bisa pakai ujian satu kalimat. Maksud saya gimana? Kalau misalnya kamu passion dengan hal tertentu, gua kasih kamu satu kalimat, kamu bisa ngomong panjang lebar. Mungkin 30 menit, bahkan sejam, cuma dari satu kalimat itu doang. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar nggak punya passion dan kamu nggak ngerti apa yang kamu ngomongin, dikasih satu kalimat ya bacanya satu kalimat doang. Nggak ngerti sama sekali. Bisa paham di sini ya? Nah, semoga kamu paham ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke kesalahan berikutnya. Yuk! Nah, kesalahan fatal YouTuber pemula berikutnya yang bikin dia susah atau gagal monetisasi adalah kebanyakan YouTuber pemula itu hanya fokus sama dirinya sendiri. Ya, lah, bukannya bagus Pak, kan harus bisa punya passion dan lain sebagainya. Tadi kan Bapak baru ngomong seperti itu. Oke, gue paham. Maksud gue fokus sama diri sendiri begini, ya kan? Kebanyakan YouTuber pemula itu selalu ngerasa, kenapa ya gue nggak bisa berhasil, ya kan? Kenapa ya gue susah cari topik, ya kenapa ya nggak banyak views? Itu problemnya di situ guys. Terlalu fokus sama diri sendiri. Mikir kalau namanya lomba lari kayak lari sendirian. Kenapa? Karena biasanya mereka pasti jarang belajar dari orang lain. Ya mungkin belajar dari channel-channel seperti ini, tapi dia nggak belajar dari channel-channel satu topik. Bisa paham di sini ya? Gua aja guys ketika buka toko baju ya di Tanah Abang atau di Mangga 2 ya kan, gua selalu lihat tetangga guys ya. Ini yang tetangga sebelah jual baju tipe apa ya, modelnya seperti apa ya. Dan kita perlu tahu guys ya. Nah, kebanyakan YouTuber ya kamu boleh cek sendiri aja, tanya ya kan. Kalau ditanya, kira-kira channel kompetitor kamu siapa? Nggak tahu, nggak pernah ngecek yang jago siapa. Dan kayaknya ada beberapa orang juga yang kalau ngelihat channel kompetitornya itu ngerasa kayak gengsi gitu ya. Kayak, aduh, ngapain sih gue lihat-lihat? Ya kan gue perlu original. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi nggak mau belajar dari orang lain. Artinya dia nggak ada referensi. Dan ini penyakit banget buat banyak YouTuber pemula. Dan kemudian hal selanjutnya yang bikin hanya fokus pada diri sendiri itu jelek adalah kebanyakan YouTuber pemula itu hanya mikir dirinya sendiri, either yang paling benar atau yang paling kasihan. Paham ya? Gue pernah lihat beberapa YouTuber pemula yang ngoceh-ngoceh di komennya gue ya kan. Ngomongin dirinya sendiri paling malang lah, udah nyobain segala metode nggak berhasil dan lain-lain sebagainya. Jadi komplain gitu ya. Lah gue pikir ngapain lu komplain sama gua gitu kan ya. Intinya cuma satu, kalau lu mau maju ya lu mesti fight guys ya kan. Lu mesti belajar, mesti coba testing, gagal, coba testing kayak gitu. Nggak ada yang istilahnya nyodorin lu mesti jalan gimana, mesti ngasih tau. Nggak ada, nobody have that kind of privilege gitu ya. Nggak ada gunanya gitu ya. Jadi daripada lu komplain ya kan, mendingan lu fighting ya kan, belajar. Tes terus. Gue yakin lu pasti bisa. Karena orang lain bisa. Kenapa lu nggak bisa? Bener kan? Kesalahan fatal YouTuber pemula yang bikin dia susah monet selanjutnya, ini menurut gue obvious banget. Yaitu apa? Tidak konsisten upload. Atau uploadnya ya sporadis. Maksudnya gimana? Lagi mood nih, lagi bikin ya kan. Wah bikinnya banyak. Terus yang gila, sekali ngupload, satu hari bisa ngupload 2, 3. Bahkan gue pernah ngeliat ada yang sehari ngupload 5. Bayangin coba ngupload 5. Tapi terus kemudian besoknya lagi, seminggu kemudian, sebulan kemudian nggak upload satu pun juga. Nah ini salah guys, ini salah ya. Kalau lu nge-upload, lu harus konsisten. Kalau sehari satu, ya sehari satu. Ini misalnya di YouTube Shorts ya. Kalau misalnya satu minggu satu atau satu minggu 2 yang YouTube Vlog, ya udah kayak gitu. Pak, tapi saya bisa bikin banyak Pak. Kalau kamu bisa bikin banyak ya kan, dikumpulin dulu, dikumpulin. Kemudian keluarnya itu dicicil ya. Jangan langsung kamu bikin 10-10nya hari itu diupload. Itu nggak works like that. Ya, kamu bayangin misalnya kamu nonton film drama Korea lagi lah ya paling gampang ya. Drama Korea kamu nonton ya kan. Kemudian filmnya ini seminggu ada yang ngupload 5. Nonton habis. Terus seperti itu sebulan nggak ngupload. Gimana tuh rasanya? Bingung kan? Pasti nggak enak nontonnya. Ya kan? Pasti seminggu satu. Nah itu seperti itu guys ya. Namanya stasiun TV dia udah perhatikan itu seperti itu. Ya kita tinggal belajar aja. Gampang kan? Nah, kesalahan fatal yang bikin YouTuber pemula susah monet selanjutnya adalah ini guys. Ini paling sering gue lihat ya. Di awal mana banyak yang nggak tahu. Yaitu apa? Mencampur antara YouTube Long dan YouTube Shorts. Nah, ini gue udah berkali-kali. Kalau lu lihat semua video-video gue, terutama video gue yang awal banget ya kan, gue ngomongin bahwa dilarang pamali untuk mencampur antara YouTube Long dan YouTube Shorts, terutama ketika kamu pertama kali mulai. Kenapa? Karena biasanya YouTube Longnya itu pasti nggak jalan. Dan kemudian kalau itunya nggak jalan, YouTube Shorts-nya juga nggak jalan. Kemudian juga bikin YouTube Shorts sama bikin YouTube Long itu dua hal yang berbeda. Ya, artinya lu mesti master atau mesti paham gimana caranya bikin YouTube Shorts dan YouTube Long yang baik. Padahal sekarang bikin satu biji aja mungkin nggak kepikiran gimana. Saran gua, lu konsen bikin satu aja. Nah pertanyaannya, sampai kapan Pak saya perlu konsen satu itu? Well, sampai mungkin kamu dapat 200.000 subscribers atau 1 juta subscribers bahkan menurut gua. Kenapa?
Karena pada saat itu kamu benar-benar udah paham dengan YouTube Long atau YouTube Shorts, apapun format yang kamu pilih ya. Tapi intinya, lu mesti master dulu di satu hal. Baru kemudian coba format yang lain. Itu saran gua. Nah, kalau kamu nggak percaya, coba sendiri aja. Kamu bisa lihat sekarang banyak channel-channel bahkan yang udah gede sekalipun, kalau nyampur antara Shorts dan Long, pasti salah satunya hancur. Oke? Nah, menurut kamu gimana? Coba komen dulu ya. Gue pengen tahu siapa aja dia yang masih campur antara Shorts dan Long. Buruan ya komen ya. Nah, kesalahan fatal yang terakhir buat para YouTuber pemula sehingga mereka susah monet atau gagal monet adalah ini guys. Dan ini, kesalahan ini yang bikin 100% pasti gagal. Waduh Pak, serius banget Pak. Apa tuh kesalahannya Pak? Oke, gue kasih tahu ya. Kesalahan terakhir ini adalah nggak sabaran dan berhenti terlalu cepat. Jadi banyak YouTuber pemula itu, makanya kayak gue ngomong tadi ya, karena dia profit oriented, dia mikir mesti dapat duit langsung. Kalau nggak dapet duit gimana? Ya udah dia berhenti. Atau misalnya dia bilang, ini salah nih kategorinya atau niche-nya, topiknya salah ya kan. Gue bikin lagi channel baru. Udah bikin masih nggak dapet duit juga. Kemudian dia ngapain? Dia pindah lagi kayak kutu loncat kayak gitu guys. Nggak sabaran ya kan. Nah padahal di YouTube ini lu tahu sendiri ya kan. Ini bukan sesuatu yang overnight ya kan. Lu hari ini upload langsung rame. Lu mesti ngetes guys. Lu mesti ngetes ya. Jadi intinya lu perlu tahu kira-kira channel ini ya, winning topiknya apa? Jadi setiap channel itu ada winning topik guys ya. Maksud saya gimana ya? Maksudnya kalau kita analogikan dengan restoran seperti ini. Banyak restoran. Oke, semua jual makanan Indonesia. Tapi restoran yang A terkenal dengan nasi gorengnya. Tahu dari mana? Padahal dia jualnya banyak. Ada soto, ada nasi goreng, ada bakmi dan lain sebagainya. Karena orang-orang di sini kalau datang situ kagak pesen soto, kagak pesen bakmi, pesennya nasi goreng. Ya, jadi ada winning product. Kalau di channel juga gitu, ada winning topic. Kalau lu udah dapet winning topiknya, ya udah produksinya kayak gitu terus. Jadi, lu mesti paham dulu winning produk lu, winning video lu di channel lu apa. Nah, kalau lu masih belum dapet, jangan berhenti ya, dan sabar dulu. Pak, saya tuh udah main YouTube 3 tahun, Pak. Masih belum monet-monet. Nah, yang gua akan tanyakan pada lu sekarang, apakah dalam 3 tahun itu lu konsisten? Setiap minggu lu pasti upload. Kemudian apakah lu ngecek juga ya kan, kira-kira topik apa yang rame? Apakah lu sudah punya winning video atau winning content? Kalau lu belum punya ya kan, percuma lu mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun sekalipun nggak bakal jadi ya kan. Karena kenapa? Artinya lu kurang fokus ya, lu kurang fokus ya. Jadi bikin itu mesti fokus guys ya, mesti fokus dan mesti paham banget apa yang lu bikin. Karena percuma lu bikin, tapi lu nggak pernah analisa what's going on ya kan, ini berhasil apa enggak ya. Nah, gue tahu mungkin hari ini pesan yang gue sampaikan agak ekstrim atau bahkan menampar beberapa dari teman-teman sekalian. Tapi saran gue, apapun alasannya jangan berhenti terlalu cepat, ya kan? Terutama kalau mimpi kamu adalah menjadi seorang YouTuber. Nah, cuma kalau mimpi kamu nggak jadi YouTuber ya nggak ada masalah. Cuman kalau kamu benar-benar pengen jadi YouTuber, ya jangan berhenti dulu. Oke? Paham ya? Hai YouTuber pemula, buat kamu yang baru aja mulai YouTube channel, gue akan kasih kamu peringatan keras. Jangan pernah bikin 5 jenis konten yang kayak gini. Gue bikin video ini karena banyak yang nanya di komen, kenapa ya channelnya tuh masih belum monet-monet, padahal bikin udah lama dan ngupload udah cukup banyak. Dan yang bikin gue cukup sedih, karena masih ada banyak banget YouTuber pemula yang melakukan kesalahan yang sama. Yang bikin channel model yang kayak gue jelasin hari ini. Udah susah monetnya, dan kalaupun berhasil monet, hasilnya tuh sedikit banget guys. Ataupun nggak bisa jangka panjang. Jadi ngapain sih kita bikin capek-capek dari awal? Bener gak? Kalau bisa dihindarin, kenapa enggak? Kalau kamu nggak mau ngabisin waktu, uang, tenaga, energi, dan emosi dengan percuma, kamu mesti nonton video ini. Karena video ini bisa menyelamatkan minimal 6 bulan dari jerih payahmu loh. Jadi perhatikan juga konten nomor 5 yang terakhir. Karena itu konten yang paling bahaya buat channelmu nanti. Buat kalian yang udah terlanjur bikin, gimana nih? Kabar baiknya gini guys ya. Kabar baiknya gue akan cariin juga jalan keluarnya. Gimana sih ngakalinnya supaya channel kamu masih bisa tetap monet. Jadi don't worry ya. Cuman gue mau disclaimer dulu bahwa cara ngakalinnya ini gue nggak jamin selalu berhasil ya. Karena kebijakan YouTube itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi memang beberapa cara ini udah gue riset sendiri dan terbukti berhasil di channel yang lain. So, udah siap? Gimana? Udah nggak sabaran? Pengen belajar kira-kira konten apa sih yang susah monet? Jangan-jangan konten kamu yang susah monet. Kalau kepengen langsung klik like video ini dan share ke banyak kamu sendiri ya, biar nanti gampang ingetnya. Oke, langsung aja kita belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Ini adalah 5 konten video yang paling susah monet ini dalam pengamatan gue ya. Lu boleh setuju, boleh nggak? Gue tahu beberapa dari kalian yang udah komen-komen ya kan, mungkin udah pernah bikin juga konten-konten seperti ini. Nah, gue sarankan kalau kalian udah
udah bikin konten seperti ini, pilihannya ada dua, ya kan? Yang pertama, kamu hapus mulai dari nol lagi, atau ya kamu terusin dengan beberapa cara yang gue bilang, yang gue akan share juga gimana cara ngakalinnya ya. Yang pertama guys ya, langsung aja yang pertama, yuk. Oke, konten video yang paling susah monet yang pertama adalah konten video anak-anak. Pak, kok konten anak-anak Pak? Gimana nih Pak? Saya udah mulai bikin Pak. Kenapa mulai bikin? Ya karena saya mau dokumentasi anak saya. Anak saya lagi lucu-lucunya. Saya pengen anak saya jadi YouTuber dan lain sebagainya. Ada banyak sekali orang yang ngomong seperti itu kepada saya. Cuma saya mau kasih tahu di awal ya, bahwa yang namanya konten video anak-anak itu susah monet. Pertama karena saingan kamu itu luar biasa banyak, ya kan? Dan saingannya ini gajah-gajah. Bukan hanya gajah, dinosaurus mungkin. Gede-gede, ya kan? Views mereka juga jutaan semua. Jadi ini udah red ocean banget. Jadi kalau kamu mau nyemplung di sini, susah untuk bersaing dengan yang udah lama dan udah terkenal. Contohnya kayak Cocomelon dan lain sebagainya. Paham di sini ya? Oke. Kalaupun kamu bisa monet, ya kan? Kalaupun let's just say kamu hoki, kamu bisa monet, ya kan? Kamu punya monetisasi itu pasti kecil. Kenapa? Karena ada peraturan yang namanya COPPA. COPPA. Nah, nanti kamu Google sendiri ya. Tapi inti dari peraturan COPPA ini, kalau nggak salah tahun 2018 ya, itu diluncurkan untuk melindungi anak-anak supaya tidak terlalu banyak nonton iklan. Jadi makanya kalau kamu nonton video anak-anak, biasanya iklannya tidak terlalu banyak, ya kan? Untuk bisa dapat monetisasi yang gede, itu videonya harus bener-bener gede views-nya, ya kan? Harus bener-bener sampai jutaan views, ya kan? Itu baru bisa dapat signifikan iklan yang lumayan. Dan kalau nggak ada iklan, ya of course penghasilan AdSense kamu juga berkurang banget. Kalau gitu, kenapa masih ada channel yang udah gede-gede banget tetap bikin terus, padahal ikan AdSense-nya berkurang? Ya karena mungkin karena mereka brandingnya udah gede banget ya. Contoh kayak Cocomelon itu brandingnya udah gede banget. Jadi mereka bisa kerjasama. Misalnya contoh mereka bisa endorse barang atau apa di dalam videonya tersebut. Itu masih bisa dapat, ya kan. Tapi kalau ngarepin duit dari AdSense, bagi hasil itu biasanya sangat-sangat kecil. Dan untuk bangun branding itu perlu waktu ya guys, kayak Ryan Toy Review, ya kan, Ryan's World, ya kan, sekarang itu udah gede banget ya. Cuman mereka udah dari awal ngebangun. Nah, kalau kamu baru mulai sekarang, itu saingan kamu sama mereka, dan kemudian kalaupun udah bisa monet, chance-nya juga kecil banget. Makanya gua sangat menghindari banget. Paham di sini ya? Nah Pak, kalau saya udah bikin gimana Pak? Saya sudah terlanjur Pak, karena anak saya ini saya seneng banget Pak, saya pengen dokumentasi dia, ya kan, saya sudah investasi dan lain sebagainya. Oke, kalau kamu sudah terlanjur bikin dan masih pengen tetap bikin, ya kan, gue saranin gini ya guys ya, kamu bisa rubah, ya kan, bangun ke personal branding anak tersebut, ya kan. Cuman sekali lagi ada minusnya. Kenapa? Karena anak ini cepat gede, ya kan. Kalau anak ini cepat gede, ya kan, kemungkinan mungkin kalau udah gede dia nggak pengen nerusin channelnya. Jadi kamu mesti mikir. Ini terjadi di Ryan's World ya. Jadi Ryan's ini sekarang mereka bikin lagi studio apa kalau nggak salah ya, mama papanya bikin lagi studio apa, karena takut misalnya anaknya udah gede nggak mau nerusin. Syukur-syukur kalau anaknya nurut, anaknya baik, masih mau nerusin. Paham di sini ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ya udahlah anak kamu nggak ini, cuma channelnya kan sayang udah jadi, ya kan? Mending kamu rubah channel ini ke channel quiz atau channel animasi, ya kan? Nah, channel quiz animasi ini nggak spesifik buat anak-anak. Kayak yang nonton quiz ini bisa jadi orang dewasa juga, ya kan? Jadi kamu nggak perlu disclose bahwa ini khusus buat anak-anak, itu masih oke. Dan ada banyak banget, ya. Seperti itu yang sukses. Ini beberapa contohnya ya guys ya. Gua kasih lihat ya. Nih kayak gini nih. Nah, coba lihat nih. Ini logo apa guys? YouTube Short. Bener nggak? Yeay, bener. Oke, kita lihat lagi nih ya, satu lagi. Guess the logo, satu lagi apa nih? Oral-B. Bener nggak? Oral-B, betul kan? Ini seru ya guys ya. Oke, channel-channel quiz gini, kalau kamu penasaran gimana cara bikinnya, gua ada bikin satu tutorial gimana cara bikin channel quiz hanya dengan Canva doang. Nanti link tutorialnya gua taruh di deskripsi ya, lu bisa cek sendiri di sono. Konten video yang susah monet selanjutnya adalah konten video gaming. Yes, tapi video gaming yang kayak apa? Nah ini dia ya, video gaming yang tanpa editan. Alias kamu cuma main dari HP atau dari laptop gitu ya. Kamu cuma screen record doang dan kemudian kamu main seru gitu ya. Memang jago ya kan, tapi nggak diedit sama sekali. Konten-konten seperti kayak gini ini nggak bakal bisa monetisasi dengan cepat. Karena kamu tidak ada pembeda. Karena banyak banget, sekali lagi, konten gaming ini juga red ocean ya. Artinya saingan kamu tuh monster, dinosaurus, gede-gede semuanya. Oke. Ini ada contoh satu dari channelnya subscribers kita, namanya Uzumaki Denatan, 421 subscribers, luar biasa. Oke, thank you. Ini kalau kita lihat videonya ya kan, karena dia nanya sama gua ya kan, gimana caranya supaya rame dan lain sebagainya. Sekalian aja gua review di sini ya guys ya. Ini kalau gua lihat channelnya, ini ya cuma rekaman dia main
game doang ini. Ini game apa ya? Mobile Legend ya? Oke, kalau nggak salah. Oke, nah dia cuma main kayak gini. Oke, kalau lu cuma main kayak gini doang, meskipun lu tambahin suara background dan lain sebagainya, ini nggak menarik guys. Karena mungkin ada jutaan video yang kayak bikin kayak gini juga gitu ya. Jadi kamu nggak ada pembedanya. Jadi sarannya gimana pembedanya? Nah, saran gue pembedanya guys ya, lu bikin kayak gini. Taruh muka lu sendiri. Nah, ini udah banyak contohnya guys ya. Jadi gamers-gamers yang paling gede, contohnya kayak Meow Out, Just No Limit, Frost Diamond, itu semua ada mukanya. Dan itu bukan karena kebetulan mereka janjian, kagak. Karena memang yang ada mukanya itu ada brandingnya guys ya. Nah, contoh kayak Just No Limit di sini ya. Nah, apa nih yang baru nih ya? Saat aku dikatakan mekanik tua, kita kasih paham. No, ya kan? Jadi dia masukin masukin opininya dia, masukin dia punya emosinya, ya kan? Jadi orang bisa tahu siapa yang main game ini. Paham ya, guys ya? Jadi kalau kamu nggak masukin itu susah. Nah, dia main sih memang nggak ngomong ya kan? Tapi ada mukanya dia, lagi seru main gitu. Dan kita nggak cuma ngeliatin gamenya, tapi kita juga memperhatikan keseriusannya dia main. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar rekaman dari screen record doang, oke? Kemudian ada juga yang ini Frost Diamond. Nah, ini Frost Diamond ya. Dia kan main kayak apa nih? Roblox ya. Roblox apa Minecraft. Nah, jadi depan tuh dibikin kayak gini guys. Wah, udah kayak gitu. Dan dia ada mukanya, dia ngomong, dia pakai kacamata yang lucu, pakai topi dan lain sebagainya. Paham di sini ya? Jadi ada karakternya guys. Karena yang namanya game itu sama semuanya. Tapi yang orang pengen lihat itu adalah reaksinya kamu, ya kan? Mirip kayak video reaction ya. Jadi kayak reaksinya kamu lagi main, gimana ngebanyolnya, ngomongnya kayak Winda Basudara ya kayak gitu, meso-meso dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat orang seneng dengan channelmu. Jadi kalau kamu bikin channel gaming, buruan lakuin akalin seperti ini. Tapi kalau kamu belum bikin, mungkin mikir-mikir ya. Coba mikir yang lain karena channel gaming ini bener-bener red ocean banget. Jenis konten video selanjutnya yang menurut gue paling susah dimonet adalah jenis konten video cover lagu sama karaoke. Wah, ini dia. Mungkin semua udah pada tahu ya kan. Kenapa? Ya sebab paling besar karena ada copyright ya. Dan terlebih kalau kamu misalnya bikin lagu-lagu yang sangat-sangat populer. Nah pertanyaannya, kok hebat ya YouTube bisa tahu? Ya kan biasanya kalau lu bikin lagu cover ya pasti judulnya ditulis di situ ya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu celahnya loh. But anyway, kalau kamu taruh judulnya di situ ya kan, dan kemudian kamu nyanyi lagu itu, liriksnya ada dan lain sebagainya ya kan, itu kebaca sama AI-nya. Mau nggak mau itu akan terdeteksi dan ketahuan. Dan nanti termonet sih, ya kan. Cuman problemnya adalah uang hasil monetisasi ini akan dikasih ke pemilik copyright. Jadi udah capek-capek bikin, malah dikasih ke orang lain. Lah Pak, ngapain kalau gitu banyak yang masih bikin cover lagu Pak? Jadi jawabannya adalah pertama karena mungkin mereka memang hobi ya nyanyi. Kalau orang hobi nyanyi mau ngomongin apa juga percuma gitu ya. Jadi mereka emang hobi ngomong. Kedua memang kalau kamu nyanyi lagu cover atau lagu yang lagi populer, itu akan mendongkrak ketenaran kamu dengan lebih cepat, ya kan? Kamu lebih cepat dikenal, ya. Nah, cuma memang jangan ngarep dari AdSense, paham di sini ya. Jadi dapat duitnya dari mana, Pak? Dapat duitnya ya kamu bisa dapat, ya misalnya dapat bookingan untuk nyanyi di luar, ya kan? Atau kamu bisa bikin lagu original. Kalau udah ngetop kan kamu bisa bikin apa aja, jual merchandise dan lain sebagainya. Bahkan bisa bikin tour kecil-kecilan. Itu banyak terjadi di YouTuber-YouTuber luar negeri. Jadi mereka modelnya kayak gitu. Kalau saya udah terlanjur bikin kayak gitu, Pak, lah gimana dong Pak? Nah ini dia, gue kasih tau ya. Khusus untuk cover lagu, kalau kamu udah terlanjur bikin seperti itu, saran gue ya kan, coba lihat lagunya, ada nggak? Kamu bisa obtain lisensinya nggak? Kalau lagu luar negeri itu ada, ya kan? Contoh kayak di Easy Song Licensing, ya kamu bisa cek di situ, ya kan? Kamu bisa beli lisensinya, tapi nggak murah guys ya. Kalau nggak salah sekitar 15 apa $25 satu lagu. Bayangin coba. Berarti satu video bukan cuma udah capek bikin dan nyanyinya untuk produksinya, kamu juga mesti bayar lisensinya. Cuman kalau kamu udah beli lisensinya, kamu bisa dapet AdSense-nya buat lagu cover tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba lagu itu meledak, ya kan? Itu salah satu keuntungannya. Yang selanjutnya adalah saran gua, kalau lu bikin cover lagu, ya jangan cari cover lagu yang populer. Lo ngapain bikin cover lagu kalau gitu, Pak? Ya, ada genre-genre tertentu menurut gua itu yang cukup rame, ya kan? Tapi di kalangan tertentu aja ya. Contoh misalnya kayak lagu daerah, ya kan? Lagu dangdut yang lama dan lain sebagainya. Terus kemudian gue ketemu satu channel ini guys ya. Ini satu channel ini menarik banget nih. Channel ini guys ya, kalau Anda belum ngikutin, silakan aja diikutin, namanya RZD ya kan. Ini dia selalu bikin lagu-lagu mash up. Bukan mash up ya, maksudnya mash gitu ya. Jadi beberapa lagu digabungin jadi satu gitu ya. Nah, ini pas gue cek channelnya tuh udah monet ya kan. Dan menurut gue ini kayaknya mungkin bisa ngakalin. Pertama satu ya kan, kalau kamu lihat di sini ya. Dia nggak terlalu tulis judulnya di sini by siapa ya kan, nggak ada ya kan. Dia cuma tulis kayak judul begini doang ya kan. Sing of TikTok Song Part 17 Penjaga Hati Greedy Terminator ya kan. Dan juga lagu-lagunya ini karena di mash up itu
pendek banget ya kan, pendek banget. Seperti kita tahu ya, YouTube itu punya yang namanya Fair Use Policy, ya kan. Fair Use Policy itu artinya kalau YouTube itu menganggap video kamu itu adalah karya kamu original, ya kan, tapi dengan apa istilahnya, dengan mereview channel orang lain kayak bikin reaction dan sebagainya, itu masih oke bagi YouTube, ya kan. Ini menurut gua ini salah satu loophole-nya. Jadi kamu kalau pinter ya kamu bisa gabung ya kan, lagu yang mungkin beat-nya sama dan lain sebagainya itu kemudian dinyanyiin bareng, dan sekali nyanyi itu mungkin kan satu lagu cuma beberapa detik doang gitu kan ya. Nah itu menurut gua masih oke. Cuma gua nggak tahu ya, ini asumsi gua doang. Nah menurut kalian gimana? Coba kalau ada yang lebih tahu dari gua, tolong komen below ya. Gua pengen tahu juga ya kan. Nah, atau mungkin kena sama si RZD ini, kenalin gua ya, oke? Karena gua penasaran banget ya. Gua pengen tahu apakah lagu-lagu mash up seperti ini bisa dapet monetisasi juga. Gimana menurut lo? Oke, jenis konten video selanjutnya yang susah monetisasi menurut gua adalah konten AI. Konten AI, waduh, bukannya Bapak ngajarin konten AI. Oke, ini konten AI kayak gimana nih? Konten AI tanpa editan. Artinya kamu bikin video atau gambarnya langsung dari AI, suaranya juga dari AI, ya kan? Jadi semuanya benar-benar full AI. Kayaknya sih, kayaknya ya kan sekarang ini sudah dimulai. Jadi YouTube tuh melakukan pembatasan untuk menghindari copyright, menghindari kalau misalnya ada orang terkenal terus kemudian mulutnya dirubah, suaranya dirubah seperti kayak dia yang ngomong, kayak Mr. Beast tuh banyak banget ya kalau kamu lihat ya. Gue pernah kena beberapa kali kayak apa ya, undian Mr. Beast dapat apa kayak gitu, orang disuruh kayak kirim duit atau lain sebagainya, itu banyak guys yang kena lo guys ya. So be careful juga ya. Nah ini lagi sedang diberantas oleh YouTube ya. Tapi of course karena YouTube AI-nya juga ya kan, itu masih belum bisa mendiskriminasi dengan baik ya kan. Kadang-kadang konten yang intinya masih original ya bisa kena juga ya kan. Beberapa contoh kayak gini biasanya konten yang kayak superhero ya kan, bikin kayak superhero jadi bayi, jadi cewek, jadi lain sebagainya, itu ada kemungkinan bisa kena dengan copyright ya, menurut gue nggak tahu apakah gue salah ya kan, let me know di komen ya kan. Tapi kebanyakan ada yang gue denger nih udah kena yang namanya teguran konten berulang ya. Jadi konten berulang gimana gue nggak ngerti ya, tapi basically kalau udah kena itu, wah udah repot kena monetnya ya. Pak, saya bikinnya kayak gitu Pak, gimana nih caranya nih untuk mengakalinnya? Nah, untuk mengakalinnya saran gue adalah pertama, kalau bisa itu dikombinasikan, nggak semuanya foto sama video AI, tapi kombinasi dengan B-roll. Atau bahkan ada muka kamu sendiri, itu lebih baik menurut gue. Jadi masih ada konten originalnya. Jadi kontennya itu sebagai pendukung aja. Paham di sini ya? Sebagai pendukung daripada konten originalmu. Ya, kemudian suaranya juga. Suara juga penting ya guys ya. Jadi suara jangan serta-merta semuanya pakai suara AI. Kalau bisa pakai suaramu sendiri, ya kan? Itu lebih baik ya, menurut gue seperti itu. Dan sekarang AI guys ya, ini benar-benar luar biasa ya kan. OpenAI baru keluarin namanya Sora ya. Dan kalau kamu lihat sendiri, Sora itu luar biasa guys, oke? Lu tinggal ngetik, itu jadi videonya guys ya. Nggak perlu syuting lagi. Bahkan angle-angle-nya itu udah perfect banget guys ya. Dan gue ngelihat kemarin, oh my god, gue bilang, ini gila banget ya kan. Secanggih apa AI, in the future kita nggak tahu ya kan. Tapi obviously YouTube nggak bakal tinggal diam ya kan. Dan pasti akan memberikan aturan-aturan membatasi. Dan sayangnya ketika terjadi seperti ini ya, orang-orang yang benar bikin konten original dari AI, itu kemungkinan bisa kena juga. So, be careful ya guys ya. Saran gua coba dibatasin dan dicampur dengan konten originalnya kamu sendiri. Nah, jenis konten paling susah monetisasi buat kalian YouTuber pemula yang menurut gue bahkan ini harus dihindari. Ini yang paling bahaya guys ya, adalah konten re-upload. Loh Pak, Bapak bukannya ngajarin bikin konten re-upload? Yes, tapi ini konten re-upload yang quote-unquote tanpa editan. Nah ini guys ya, jadi ada banyak sekali, gue nggak tahu mungkin YouTuber ini pemula banget nggak ngerti ya kan. Dia cuma nyomot aja ya kan, ngambil videonya orang, kemudian di re-upload 100%. Pak, masa ada orang yang senaif itu Pak? Emang bener ya kan, ini terjadi di gue di Teknobi, videonya banyak banget yang di-download, kemudian di-upload 100%. Guys, kalian jangankan 100% ya guys ya, kamu pakai video gue misalnya, atau video yang lain ya kan, 20%, 10%, 5% aja, itu YouTube bisa tahu loh guys. Oke, bisa tahu. Gue dapet notifikasi dari YouTube ya kan, bahwa ada yang pakai videomu, terus mau diapain? Nah ini guys ya. Oke, kalau misalnya videonya ini dipakai ya kan, si pemilik konten ya kan itu bisa memilih dua hal. Yang pertama, kasih peringatan. Biasanya peringatannya 5 hari atau 7 hari, gue lupa ya kan. Kalau misalnya nggak diituin, kamu akan dapat strike. Tapi ada juga yang immediate. Artinya kalau dia nggak suka, dia ngerasa kamu melanggar hak-haknya dia, copyright-nya dia, langsung dihapus dan langsung kena strike. Lu kalau kena strike 3 kali ya kan, itu channelmu akan lenyap, hilang.
Jadi saran gua memang Saran gua memang dihindari banget ya kan untuk konten re-upload yang tanpa editan. Nah, kalau gitu ngakalinnya gimana? Ngakalinnya gini guys ya. Saran gua sejauh yang namanya fair use ya. Contoh misalnya kalau kamu ngambil podcastnya orang ya kan, dan kemudian kamu kayak ngambil highlight atau terus kamu komentarin dan lain sebagainya. Menurut gue selama itu masih fair use, masih ada nilai originalnya, ya mungkin masih oke. Dan kita lihat sendiri banyak sekali di YouTube seperti itu ya. Kayak konten-konten vlogger-vlogger atau podcaster yang gede-gede kayak Joe Rogan ya kan. Kemudian siapa lagi, banyak lah ya kan. Itu diambil sama orang ya kan, dipotong-potong-potong, kemudian dibikin kontennya sendiri, itu mungkin masih oke. Jadi saran gue mungkin dibikin pendek-pendek, dibikin lebih original, diedit dan lain sebagainya. Cuman hati-hati ya guys ya, konteksnya jangan sampai dirubah. Ya kan, karena kalau kamu ngerubah konteks itu namanya pencemaran nama baik. So be careful juga, oke? Cuman kalau gue saranin sih ya kalau nggak perlu bikin kayak gini ya ngapain lo bikin kayak gini ya? Istilahnya kamu mau dapet duit tapi mendompleng dengan kontennya orang lain ya. Menurut gue itu bahaya dan itu tidak bangun brandingmu. Ya cuma kalau sekadar mau ngetes ya mungkin silahkan ya kan. Cuman saya sangat tidak menyarankan seperti ini. Dan again ini resiko ditanggung sendiri ya. Paham ya guys ya? Hai YouTuber pemula, kali ini gue akan bahas 9 pertanyaan monetisasi YouTube yang paling sering kamu tanyain. Dan ini gue lihat dari ribuan komen yang masuk ya. Ada banyak yang mirip-mirip, jadi biar bisa menjawab lebih detail, gue bikin video ini agar kalian bisa lebih cepat paham, oke? Gue paham banyak dari kalian yang udah rajin bikin YouTube secara konsisten. Ada yang udah 6 bulan, setahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang 3 tahun. Tapi masih belum monet-monet. Nah, nggak bisa monet ini kadang-kadang bikin kita galau, bingung, malu, dan mungkin patah semangat juga. Bener apa enggak? Nah, tenang. Jangan khawatir, karena kamu nggak sendirian kok. Ada banyak teman-teman lain yang juga mengenai hal yang sama, termasuk gua sendiri. Hah? Bapak sendiri juga pernah ngalamin hal yang sama? Iya bener. Nih, channel pertama gua, Teknobi, itu perlu waktu sekitar 5 bulan guys untuk monet. Gua udah bikin 45 video, bayangin coba. Banyak loh ya. Dan channel yang ini guys, itu perlu waktu 4 bulan. Terus kemudian dismonet, ya udah dismonet, gue perlu 6 bulan lagi untuk bisa monet lagi. Jadi bisa dibayangin ya. Jadi gue bukan cuma ngomong doang di sini, tapi gue udah ngalamin sendiri juga, sama seperti kalian. Wih, gimana ceritanya Pak? Oke, ntar gue ceritanya, nanti gue akan ceritain lebih lengkap di video ini. Yang jelas hari ini gue mau coba bangkitin semangat lu lagi, terutama buat kamu yang emang rajin upload tapi masih nggak monet-monet, agar jangan patah semangat lagi. Nah, karena sesuatu yang worth it itu guys, emang biasanya itu nggak gampang dapetnya ya. Jadi semangat terus ya. Yang jelas nanti kalau kamu udah dapet, kamu akan dapat kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Karena artinya kamu sekarang sudah termasuk 3,9% kreator YouTube yang berhasil monetisasi dari 51 juta YouTube channel per hari ini. Bayangin coba, kamu termasuk dalam top 3,9%. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan hari ini adalah pertanyaan real yang gue kurasi dari komen-komen kalian semua ya. Dan saran gue, sebelum nanti kamu komen di video ini, tonton dulu video ini sampai habis ya. Jangan di skip. Karena kemungkinan pertanyaan kamu sudah gue jawab di video ini. Tapi, kalau kamu ada pertanyaan lain yang berbeda dengan pertanyaan yang ada hari ini, jangan ragu untuk komen di video ini ya. Nanti lain kali saya akan bahas di video berikutnya. Nah, cuman syaratnya, nonton dulu ya video ini sampai habis. Oke? Setuju ya? Nah, 9 pertanyaan monetisasi YouTube yang paling sering ditanyakan YouTuber pemula yang pertama adalah, Pak, jam tayang saya itu masih 0. Kok nggak nambah-nambah ya? Padahal saya sering upload video. Nah guys, tanpa melihat channel lu, yang langsung gua tebak adalah, pertama satu, lu nggak pernah ngupload YouTube long atau YouTube yang versi panjang, video panjang, ya kan? Dan kemudian yang kedua, lu ngupload tapi kagak ada yang nonton. Loh kok bisa Pak? Yes, kalau kamu campur antara YouTube Short dan YouTube Long, biasanya YouTube Longnya itu kesedot viewsnya. Nggak masuk, nggak dapet views. Kadang-kadang ada yang 0 bahkan. Dan ini beneran sudah terjadi. Dan gue sering lihat di beberapa channel YouTuber pemula yang lain. Ya. Nah, jadi sarannya gimana Pak? Saran gue adalah, ya udah kalau lu mau fokus ke YouTube Shorts aja. Nah, cuma Shorts untuk monetisasi itu, ya kan, itu perlu 10 juta views dalam waktu 90 hari atau 3 bulan terakhir. Ya. Jadi kamu pastikan bahwa kamu bisa memenuhi itu untuk bisa monet dari YouTube Shorts. Nah, pertanyaan monetisasi YouTube yang sering ditanyakan YouTuber pemula selanjutnya adalah, Pak, YouTubeku belum monet, kok bisa ada iklannya ya? Atau nanya gini, Pak, YouTubeku tuh udah monet, kok nggak ada iklannya ya? Oke, gue coba jawab ya. Alright, yang pertama, YouTubeku belum monet, kok ada iklannya ya? Nah, gini guys ya, jadi kalau nggak salah sejak tahun lalu ya kan, biarpun
YouTube kamu belum monet, tetap dipasang iklan sama YouTube. Ya kan? Tujuannya apa? Ya karena tujuannya YouTube tetap pengen cari duit. Dia dapat duit dari iklan. Oke? Jadi meskipun kamu belum monet, tetap ada iklannya. Tapi bedanya monet dengan monet adalah kalau lu sudah monet, lu dapat bagi hasil. Kalau lu belum monet ya nggak dapat bagi hasil, tapi tetap ada iklannya. Ya, jadi itu udah menjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah YouTubeku sudah monet, tapi kok nggak ada iklannya? Nah, kemungkinan maksud kamu monet ini adalah mungkin di YouTube Short ya. Kalau di YouTube Short kamu sudah monet, mungkin kamu nggak bisa langsung lihat ada iklannya. Itu normal, ya kan? Tapi kalau YouTube Long atau video panjang, itu udah pasti ada iklannya. Masa sih Pak nggak percaya? Oke, lu coba aja sekarang buka YouTube lu, ya kan? Jangan digedein langsung ya. Lihat yang paling kanan itu kan ada iklan. Itu udah iklan guys, ya kan? Itu udah iklan, ya kan? Nggak langsung muncul di YouTube-nya kamu. Bukan kayak keluar YouTube terus ada iklan pertama, belum tentu, ya kan? Belum tentu ada kayak gitu. Tapi yang di kanan itu biasanya selalu ada ya. Artinya apa? Selalu ada iklannya. Oke, paham ya? Nah, pertanyaan monetisasi YouTube yang sering ditanyakan YouTuber pemula selanjutnya adalah, Pak, saya bikin video panjang dan video pendek atau video shorts, apakah bisa dimonet? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah bisa. Oke, tapi susah. Oke, kalau di awal lo bikin video panjang dan video short langsung gabung jadi satu, biasanya susah. Oke, biasanya video panjang kamu itu pasti kesedot, tidak dapat views. Semuanya pada lari ke short. Dan juga yang repot adalah video shorts kamu jadi bantet. Ya, bantet tuh maksudnya yang nggak gede-gede banget. Kalau kamu mau lihat video gua yang ini gua ngapus video YouTube Shorts gua, ya kan, sesudah 2,5 bulan, ya kan, dan gua ngerasa itu nggak bisa monet. Karena kenapa? Gua udah dapet 3,5 juta views. Juta views, oke, guys ya, bukan kecil, oke. Tapi gue ngerasa nggak bisa monet. Karena kenapa? Susah untuk ngejarnya. Makanya sekarang gue hapus semua YouTube Shorts dan gue cuma fokus ke video panjang doang. Dan video panjang doang, lu cuma perlu 1 atau 2 video yang tiba-tiba viral itu langsung bisa monet. Ya, menurut gue itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan video Shorts. Tapi apakah artinya video shorts tidak bisa monet? Tidak juga, ya kan? Karena ada beberapa dari kalian yang gue tahu jago banget bikin video shorts, bisa viral-viral, bisa dapat puluhan juta views, ya kan? Satu video doang, ya kan? Bahkan teman gue ini, Yudis Ardana, satu video bisa dapat 300 juta views, guys. Bayangin coba, oke? Oke, pertanyaan monetisasi YouTube selanjutnya yang sering ditanyakan oleh YouTuber pemula adalah, Pak, sebenarnya syarat monet yang benar tuh yang mana sih Pak ya? Karena dengar-dengar ada yang ngomong 1000 subs, 4000 jam tayang dengan 10 juta views. Atau 500 subs, 3000 jam tayang dengan 3 juta views. Yang mana yang benar Pak? Oke guys, gue akan coba jawab di sini ya. Jadi memang betul ada 2 syarat monet. Yang pertama itu yang biasa kita tahu, 1000 subs, 4000 jam tayang atau 10 juta views. Dan kemudian yang terbaru ini adalah 500 subs, kemudian 3000 jam tayang atau 3 juta views. Nah, bedanya di mana? Bedanya, ya kan, YouTube itu kalau yang 500 subs, 3000 jam tayang dan 3 juta views, itu cuma semacam kayak pre-monet aja guys ya. Artinya, lu nggak dapet duit dari AdSense, oke? Tapi lu bisa misalnya dapet dari super thanks, stiker, dan lain sebagainya. Atau bikin semacam kayak YouTube course gitu ya, YouTube yang berbayar gitu ya. Nah, itu bisa, oke? Tapi kan ya kita tahu lah ya, menurut gue ini nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Soalnya kalau misalnya lu cuma dapat 500 subs, ya kan? Siapa yang mau bayarin elu, ya kan, untuk nontonin videonya lu? Nggak ada. Siapa yang mau kasih thank you sama lu? Nggak ada. Baru 500 subs guys ya. Artinya apa? Personal branding lu belum terbentuk dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ini nggak ada gunanya, ya kan? Jadi yang menurut gue tetap benar adalah yang pertama, ya kan? Yang 1000 subs, 4000 jam tayang atau 10 juta views, ya kan? Tetap yang itu guys, karena itu dapatnya dari AdSense. 1000 subs aja menurut gua, lu bikin misalnya video yang berbayar, ya kan? Atau misalnya mintain super thanks sama orang, ada yang mau bayar guys. Karena siapa kita kan belum terkenal, bisa paham ya? Orang-orang cuma mau ngasih atau mau beli sesuatu yang berbayar kalau orangnya terkenal, ya kan, orangnya sudah trusted, sudah cukup lama dan sudah cukup istilahnya expert di bidang tersebut. Tapi kalau namanya 500 subs, aduh forget it lah menurut gua. Nah, tapi mungkin aja gua salah nih, ya. Coba komen below dong. Kamu tahu nggak ada orang-orang yang baru 500 subs saja tapi udah bisa dapat super thanks yang banyak, ataupun juga orang mau bayar untuk video-video premiumnya di YouTube, ya kan? Let me know, oke? Oh ya, ada satu lagi nih. Masih ada yang nanya kayak gini nih. Salah satu syarat monet, apakah harus bikin YouTube Shorts, Bang? Nah, ini ya. Ini adalah mispersepsi. Kamu nggak perlu bikin YouTube Shorts dan YouTube Long bareng. Nggak perlu, guys, ya kan? Salah satu aja. Mau YouTube Long aja, YouTube Shorts aja. Mau dua-duanya juga boleh. Tapi biasanya pengalaman gua kagak bisa kalau dua, ya kan? Artinya, lo mesti konsen salah satu aja. Dan lo lebih baik konsen di mana? Konsen di YouTube Long. Karena menurut gua lebih mudah dibandingin YouTube Shorts.
Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai monetisasi YouTube yang paling sering ditanyakan YouTuber pemula kepada gue. Jadi pada tulis komennya kayak gini guys. Pak, apakah jenis konten yang seperti saya ini bisa monet bang? Oke. Pertama-tama ya kan, gue nggak ngeliat konten lu seperti apa. Mungkin maksudnya suruh gue ngeliat channel lu. Tapi jujur mohon maaf, yang nanya kayak gini tuh banyak banget. Gue nggak bisa jawab satu-satu dan gue nggak bisa ngeliat satu-satu. Karena gue juga banyak kerjaan ya kan. Tapi intinya gini guys ya, semua konten di YouTube itu bisa monet kok. Ya kan, lu mau model prank bisa, edukasi bisa, main game bisa, nyanyi bisa, semuanya bisa monet. Ya kan? Cuman bedanya di mana? Bedanya adalah monetnya itu seberapa banyak sih ya. Artinya setiap konten, setiap topik itu monetisasinya beda-beda ya kan. Yang paling gede itu adalah dari monetisasi yang kalau topiknya ngomongin masalah duit atau how to make money online ya kan. Makanya lu banyak sering lihat orang-orang yang bikin topik-topik seperti itu. Tapi kalau misalnya topik lu yang prank atau yang misalnya nyanyi dan lain sebagainya, itu nggak terlalu tinggi ya kan, dia punya hasil AdSense-nya. Tapi tetap bisa monet ya kan, intinya seperti itu. Jadi don't worry guys ya. Lu mau bikin tentang apapun di YouTube itu bisa monet. Bedanya monetnya gede apa kecil. Itu aja sih. Oke, pertanyaan monetisasi YouTube yang sering ditanyakan YouTuber pemula kepada gue selanjutnya adalah, Pak, gue nih udah pernah monet, ya kan? Kemudian gue dismonet. Apakah sekarang gue bisa monet lagi? Nah, ini jawabannya gampang kan? Karena kenapa? Gue udah pernah ngalamin sendiri. Dan jawabannya bisa. Yes, jadi dulu gue ceritanya ya pengalaman gue ya. Dulu tuh gue pernah monet guys. Untuk channel ini gue pernah monet ya kan. Kemudian gara-gara pandemi gue nggak sempet bikin 2 channel. Waktu itu gue mesti ngurusin Teknobi dan ini. Dan gue agak sedikit kerepotan gitu ya. Jadi apa yang terjadi adalah yang Michael Sudiarto ini terbengkalai. Gue nggak ngupload apapun selama 1 tahun. Dan kemudian sesudah 1 tahun ketika pandemi reda, gue pengen mulai lagi. Dan begitu gue coba, gue kaget guys. Begitu gue ngeliat channel gue, kok nggak monetisasi? Jadi kenapa bisa begitu? Oke, karena YouTube itu seperti yang gua ngomong ya kan, dia akan ngelihat apakah lu memenuhi syarat monetisasi, yaitu 1000 subscribers. Kalau 1000 subscribers kan ya udah pasti lah ya. Intinya lu udah 2000, 5000 ya nggak mungkin langsung turun jadi 900 gitu kan, nggak mungkin ya kan. Nah, intinya itu tetap terjadi. Tapi yang dilihat selanjutnya adalah 10 juta views untuk YouTube Short atau 4000 jam tayang untuk YouTube Long. Dan itu dihitung dari per hari ini mundur 365 hari ke belakang. Dan karena gua nggak ngupload selama setahun, ya lu tahu sendiri ya kan. Artinya yang nonton semakin dikit ya watch time-nya sedikit ya kan. Artinya kurang dari 4000 dan itu menyebabkan kamu bisa dismonet ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya bisa monet lagi guys? Nah, ini yang bikin kesel guys. Yang bikin kesel apa? Lu perlu bikin video lagi dan lu perlu fight lagi untuk dapetin 4000 jam tayang itu lagi. Dan ini nggak gampang guys. Karena untuk selanjutnya, untuk bisa monet lagi, gua perlu waktu berapa? 6 bulan. Yes, 6 bulan kemudian ya kan baru bisa monet lagi dan sampai sekarang ya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan monetisasi YouTube yang sering ditanyakan YouTuber pemula kepada gue selanjutnya adalah, Pak, akun saya ini udah lama bikin, Pak. Apakah masih bisa monet? Nah, ini ya guys ya. Jadi beberapa dari kalian mungkin punya akun yang udah lama banget ya kan. Mungkin dari tahun 2009, 2010 ya kan. Jadi intinya tuh akunnya ya terbengkalai ya. Cuma Gmailnya aja gitu mungkin yang dipakai. Tapi nggak pernah bikin YouTube atau pernah bikin YouTube tapi nggak pernah upload anything. Apakah masih bisa monet? Jawabannya bisa, nggak ada masalah. Cuman harus hati-hati nih. Ini sekarang bulan November ya kan. Nanti tanggal 1 Desember YouTube itu akan mulai mendelete akun-akun lama Gmail yang non aktif ya, artinya akun Google ya. Ini termasuk Gmail, G Drive dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan kalau kamu punya akun yang lama banget mau diaktifin YouTube-nya, at least kamu login ke Gmail kamu sekali ya kan. Kirimlah email ke teman kamu ya kan, atau terima email lain sebagainya ya kan. Intinya supaya akun kamu ini terlihat aktif. Karena kalau nggak akan di-delete secara otomatis oleh AI-nya Google ya. So make sure kamu sekarang login buruan ke Gmail ya kan, dan kasih tahu teman-teman kamu ya kan. Takutnya mereka lupa dan nggak pernah masuk lagi ke dalam Gmailnya dan akhirnya bisa di-delete ya. So be careful ya guys ya. Make sure kamu masuk ke Gmail kamu sekarang supaya kagak di-delete sama Google. Yuk. Oke, pertanyaan monetisasi YouTube yang sering ditanyakan YouTuber pemula terhadap gua selanjutnya adalah, Pak, kalau 2 tahun baru memenuhi syarat monet, apakah masih bisa monet? Paham ya? Jadi pertanyaannya tuh, gue nih lama nih, udah 2 tahun nih nggak monet-monet, atau udah 3 tahun nggak monet-monet, atau udah 5 tahun nggak monet-monet, apakah masih bisa monet bang? Ya, jawabannya adalah bisa. Seperti kata gue, ya kan? Asal lo memenuhi syarat monetisasinya YouTube, yaitu minimal 1000 subscribers, ya. Kemudian
Atau 4.000 jam tayang dihitung dari hari ini mundur 365 hari, mau sampai kapanpun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, asal mundur 365 hari dapat 4.000 jam tayang, lu bisa monet. Atau misalnya lewat jalur YouTube Shorts, ya kan, pertama mungkin lagi struggling, tapi mungkin setahun 2 tahun lu udah jago nih bikinnya. Tiba-tiba dalam 3 bulan terakhir, dihitung dari hari ini 3 bulan terakhir, 90 hari terakhir, lu memenuhi syarat 10 juta views, yes, lu bisa monet. Bisa paham di sini ya? Jadi tidak tergantung daripada setahun dari mulai ketok palu pertama kali lu mulai YouTube sampai dengan setahun berikutnya. Kagak, ya kan? Dihitungnya tuh mulai dari hari ini mundur, ya. Paham di sini ya? Nah, kalau kamu sendiri gimana? Udah berapa lama nih belum monet? Coba komen ya, gue pengen tahu, oke? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa dapat jawabannya hari ini. Oke, pertanyaan monetisasi YouTube yang paling sering ditanyakan YouTuber pemula terhadap gua selanjutnya, dan ini yang paling banyak ditanyakan, guys. Oke, mau tahu apa? Ini pertanyaannya. Pak, gimana sih caranya supaya cepat monet? Atau gimana caranya cepat monet, Bang? Oke, nah ini guys ya. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah. Karena nanyanya gampang, tapi jawabnya tuh nggak gampang, guys ya. Ini sama nanya ke Tiger Woods, ya kan? Tiger Woods, gimana caranya kamu bisa menang kejuaraan golf dunia berkali-kali? Jawabnya gimana ya? Ya latihan, bro. Sama seperti YouTube ya. Artinya apa? Artinya lu mesti sering bikin video, nggak ada jalan lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lu improve setiap kali bikin videonya, ya kan? Apa lu ngerti dengan yang lu bikin, ya kan? Apakah lu paham mengenai topik yang lu pilih dan lain sebagainya? Jadi, this is the whole package ya. Kita ngomongin gimana caranya bikin channel dari awal, dan kemudian branding lu gimana, topik yang lu pilih gimana, format videonya seperti apa, ya kan? Dan lain sebagainya, ya kan? Jadi ada banyak banget. Kalau lu mau cepat monet, saran gua satu, lu perlu secepatnya dapet winning video. Winning produk lu apa? Ya, lu perlu tahu itu. Kalau lu dapet winning videonya lu, itu diproduksi berulang-ulang, lu bakal cepat monet. Bapak, saya tahu dari mana itu winning videonya saya? Cek sekarang video-video lu yang paling banyak views-nya, ya, baik itu YouTube Shorts maupun YouTube Long ya. Pak, tapi views-nya paling banyak cuma 10.000, 20.000, ya udah nggak kenapa, ya kan? Lu cek, ya kan, itu topiknya apa? Gaya bikinnya seperti apa, formatnya seperti apa? Coba bikin lebih banyak seperti itu, ya. Cuman memang ada disclaimer ya. Disclaimernya apa? Kalau lu ngomong YouTube Shorts, ya, gue sering banget ngeliat ya, isinya tuh sampah. Ya, sampah maksudnya apa? Itu video cuma 9 detik, 8 detik dan isinya kagak jelas apa. Memang video itu dapat 10.000 views ya kan, tapi ya itu nggak ada yang nge-like, atau ada yang nge-like tapi nggak ada yang komen, lain sebagainya. Lu bisa ngeliat dari situ ya. Jadi menurut gua, winning video daripada channel lu adalah video yang banyak viewsnya, nomor satu. Minimal 10.000 views sampai 100.000 views atau bahkan lebih, ya kan. Kemudian banyak yang nge-like dan banyak yang komen. Dan lu tahu bahwa itu adalah video yang kena ke subscribersnya lu. Ya, lu dapat itu, lu bikin terus berkali-kali, ya kan? Coba bikin video surround that topic, ya kan? Dan jangan gaduh-gaduh lagi, ya. Buruan insaf, guys. Oke? Itu adalah cara cepat monet di YouTube.